Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 4 Januari 2025. Kondisi market overall hijau ya, di mana altcoin mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Hanya beberapa altcoin saja yang merah. Jadi kalau kita lihat memang kondisi market lumayan mendukung, Bitcoin kembali reclaim level 98.300-an something, dan BTC Dominance anjlok di perdagangan kemarin hampir mendekati 3%. Jadi momentum ini adalah momentum yang bagus banget untuk altcoin. Hari ini kita berada di weekend, hari Sabtu, sentimen data tidak akan terlalu banyak, di mana di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data seperti Fed Balance Sheet Amerika Serikat, di mana trennya mengalami penurunan. Ini bagus untuk inflasi ya. Kemudian M4 Money Supply dari Inggris kemarin menunjukkan tren penurunan jumlah uang beredar. Kemudian dari Amerika Serikat kemarin rilis data manufacturing prices di mana tren manufacturing mengalami kenaikan. Ini menunjukkan ada semacam perbaikan dari ekonomi Amerika Serikat, terutama di bidang manufacturing. Jadi ya sentimen bagus sebenarnya untuk dolar perdagangan kemarin. Hari ini kita akan dapat beberapa data lainnya ya, yang tentu saja akan sangat penting, salah satunya terkait dengan regulasi, teman-teman. Jadi di berbagai macam negara saat ini sedang mempersiapkan untuk pengumuman seperti apa pajak, kemudian juga kebijakan-kebijakan ekonomi di berbagai negara. Jadi data-data ini kita mungkin akan temukan sampai beberapa minggu ke depan. Jadi tentang regulasi, especially di kripto, itu masih banyak negara yang akan membahas dan akan merilisnya di bulan Januari. Jadi bisa menjadi salah satu sentimen yang akan mempengaruhi kondisi pasar. Hari ini dari makroekonomi nggak terlalu banyak sentimen ya, karena hari Sabtu juga, besok pun juga nggak terlalu banyak. Data-data penting kita baru akan dapetin di minggu depan, mulai dari hari Senin tanggal 6 Januari nanti. Sekalian juga aku mau jawabin pertanyaan dari teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang nonton dan suka komen di channel YouTube ini, banyak ada ya spam komen ya. Jadi spam-spam komen seperti dari orang-orang nggak jelas kayak gini, itu selalu saya blok dan blockingnya itu manual, teman-teman. Jadi mungkin ketika awal upload video nggak langsung ke blok ya, tapi saya selalu review setiap 6 jam setelah video diupload. Pasti saya akan hapus-hapusin komen-komen spam dan sudah ratusan orang di sini yang saya blok. Ya, ini ada 400-an lebih lah orang-orang yang sudah saya blok karena mereka menggunakan akun untuk spam komen. Tapi yang jadi kendala adalah meskipun saya sudah blok, mereka selalu muncul dengan nama baru, selalu muncul dengan akun baru yang memang meresahkan seperti itu. Dan sementara ini di YouTube belum ada fitur untuk blok otomatis. Jadi pilihannya cuma dua, nonaktifkan untuk kolom komen atau dibiarkan. Tapi kalau dibiarkan ya otomatis akan ada spam komen yang saya harus hapus manual gitu. Jadi pilihannya cuma dua itu. Kalau saya blok kolom komen, teman-teman nggak bisa komen. Jadi teman-teman yang mungkin pengen request koin apa, kita nggak bisa bahas. Kalau saya biarkan ya negatifnya adalah adanya spam komen seperti ini. Meskipun saya nanti tentu saja akan blok mereka satu persatu. Saya akan report gitu. Nanti akan masuk juga ke apa namanya, ke daftar tersebut, tapi at the end dia akan muncul lagi dengan akun baru. Jadi ya kalau teman-teman punya solusi boleh banget disampaikan ya di kolom komen gitu. Selain itu juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mempertanyakan terkait dengan gimana sih pajak dari kripto di exchange lokal. Bapepti kemarin sudah merilis ya aturan terbaru terkait dengan penyesuaian perundang-undangan yang baru ya terkait dengan tarif PPN yang naik sebesar 12% yang katanya untuk barang-barang mewah. Kripto dikategorikan sebagai barang mewah, tapi
Ya, rancu sih sebenarnya. Di beberapa exchange juga kita mencari ketentuan seperti itu. Di mana pajak untuk beberapa token ada yang masih di 11%, ada yang masih di 12% untuk pajak kripto, especially pajak pertambahan nilai atau PPN. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa ambil worst case skenario-nya, di mana anggaplah semua kripto dipajaki atau naik ya sekitar 12% untuk PPN-nya. Anggaplah seperti itu. Ya, jadi kita bikin asumsi yang agak tinggi gitu. Dan secara peraturan ini sudah diberlakukan di mana dari berbagai macam crypto exchange lokal ya, itu tarifnya sudah dinaikkan dari yang sebelumnya di 0,11% sudah naik menjadi 0,12%. Untuk tarif PPN, kenaikan untuk exchange yang tidak terdaftar di Bapepti itu dari 0,22%, pajaknya naik menjadi 0,24%. Jadi naik sekitar 0,2%. Sorry, 0,02% gitu. Jadi pajaknya sudah disesuaikan, otomatis teman-teman yang trading di market kripto padahal banyak yang nyangkut tapi malah dipajakin. Ya, saya sendiri sih nggak setuju sebenarnya sama kenaikan PPN ini. Tapi ya mau gimana lagi, kita kan hidup di Indonesia. Kalau kita nggak hidup di sini, ya gimana? Mau tinggal di mana, teman-teman? Karena kalau nggak bayar pajak katanya jangan tinggal di Indonesia. Jadi ya itu tarif pajak yang terbaru. Makanya teman-teman yang mungkin ya jangan kaget dengan adanya peningkatan pajak tersebut. Tapi sebenarnya menurut saya sih pajak di Indonesia terkait dengan kripto itu masih tergolong relatif rendah ya dibandingkan dengan negara-negara lain kayak India misalkan pajaknya itu sampai 40% untuk pajak apa namanya? Pajak keuntungan ya, pajak capital gain. Itu 40%. Di Indonesia masih ya 0, sekian persen. Jadi masih terbilang oke lah untuk perdagangan aset kripto. Kemudian ada satu lagi nih, teman-teman terkait dengan di kolom komen yang banyak juga ada orang-orang nggak jelas membagikan seed phrase mereka. Jadi fase apa namanya, frasa dari hot wallet atau cold wallet yang dia miliki itu kan banyak yang dibagikan ya. Jadi contoh-contoh dari kolom komen itu kayak gini sih. I give you seed phrase and you help me transfer my money to another wallet. Jadi kalau teman-teman melihat di kolom komen kalian ada yang membagikan seed phrase, itu jangan dimasukin, apalagi teman-teman sampai transfer ke sana. Karena biasanya kalau teman-teman buka, itu dia kelihatan ada saldo. Tapi setelah teman-teman misalkan berusaha untuk top up ya kan, karena butuh gas fee seperti itu, nanti saldo kalian akan otomatis lenyap. Ini adalah salah satu bentuk penipuan yang ada. Jadi kalau ada teman-teman yang melihat komen di channel YouTube misalkan dia membagikan seed phrase untuk wallet apapun, itu jangan di-input sama sekali karena itu adalah salah satu bentuk scam. Itu jadi ada banyak sekali macam cara ya untuk para penipu mengelabui terutama investor-investor pemula. Jadi intinya yang komen-komen aneh di kolom komentar XAI901 itu jangan ditanggapin. Kalau bisa bantu report. Tapi at the end pasti saya akan hapusin satu persatu. Itu semoga menjawab. Kemudian juga aku mau informasikan ya, AI Cell akan listing di Get.io. Teman-teman bisa dapetin tokennya secara gratis kalau teman-teman sudah menyelesaikan KYC dan hold aset di market spot minimum $10 di Get.io. Ada banyak token-token startup yang bisa teman-teman claim. Ya, di sini ada PIN, ada AI Pump, ada Sonic VIP, Cat Gold, dan masih banyak token lainnya yang akan listing. Jadi, yang mau daftar di Get.io langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, sedikit review lagi terkait dengan 7 prediksi dari majalah Forbes terkait dengan kripto di tahun 2025. Yang pertama, major dari negara-negara G20 atau BRICS itu kemungkinan akan menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve mereka. Jadi sekarang sudah rame lagi di mana beberapa negara bersiap-siap untuk menjadikan Bitcoin sebagai cadangan devisa mereka. Itu sebelumnya kan US dollar dan dolar makin ke sini makin melemah posisinya. Itu.
Jadi bisa dibilang akan ada FOMO yang besar yang masih akan tetap berlanjut dari berbagai macam negara dan juga institusi besar untuk mengakumulasi Bitcoin. Governance FOMO. Itu narasi yang pertama di tahun 2025. Narasi yang kedua adalah peningkatan jumlah dari stablecoin yang dicetak. Ini akan menandai semakin besarnya adopsi pada crypto ekosistem dan juga banyaknya investor yang mulai masuk ke market crypto itu akan disupport atau didukung oleh terciptanya banyak stablecoin baru. Tidak hanya peningkatan jumlah dari USDT, USDC, tapi juga stablecoin yang lain kayak Ripple USD dan juga ada Ethena, ya, itu juga meluncurkan stablecoin dan banyak sekali stablecoin yang akan bermunculan dan tentu saja secara market cap stablecoin akan terus mengalami peningkatan yang harusnya menjadi sentimen bagus untuk perkembangan aset kripto ke depannya. Bitcoin DeFi akan menjadi trending di mana beberapa proyek seperti Stack, BOB, Babylon, Cordao dan lain sebagainya ini akan leading market khususnya di sektor DeFi yang ada di jaringan dari Bitcoin. Itu akan menjadi salah satu trending. Selain itu juga dari sentimen yang lain adalah meningkatnya jumlah ETF adoption ya, terutama dari Bitcoin Spot ETF, kemudian juga ada Ethereum Spot ETF dan berpeluang ada ETF-ETF yang lain seperti Solana, Sui, XRP atau yang lain. Jadi akan sangat-sangat dinantikan. Kemudian prediksi yang lain adalah terkait dengan perusahaan-perusahaan besar. Magnificent Seven atau perusahaan-perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat akan berpeluang untuk menjadi holder kripto khususnya Bitcoin yang terbesar. Perusahaan-perusahaan tersebut kayak Nvidia, kemudian juga Tesla, lalu ada Microsoft, Amazon, ya kan, Apple dan kawan-kawan. Itu akan berpeluang mulai cicil Bitcoin yang mereka miliki. Itu, kemudian juga ada berita terkait dengan total market kripto akan tembus 8 triliun. Dan satu lagi adalah renaissance untuk kripto startup, khususnya yang ada di Amerika Serikat akan kembali mendapatkan trennya. Karena Chairman Gary Gensler akan mundur di tanggal 19 nanti, dan di tanggal 20 udah mulai menjabat Paul Otkin. Di mana Paul Otkin ini dianggap sebagai salah satu yang pro terhadap kripto. Gitu. Harapannya adalah inovasi terkait dengan altcoin bisa terus didukung secara regulasi. Jadi akan menjadi sentimen yang positif untuk altcoin. Itu jadi good point. Semoga alt season coming ya di tahun 2025 ini. Bitfufu, salah satu perusahaan yang berfokus pada penambangan Bitcoin. Ini kabarnya terus melakukan investasi dalam hal pembelian produk berupa S-series miners, alat mining gitu, teman-teman. Yang berarti adalah semakin besar, semakin banyak adopsi dari Bitcoin, validatornya semakin meningkat, investornya semakin meningkat. Jadi bisa dibilang Bitcoin merupakan salah satu aset kelas yang bakalan punya prospek yang cukup panjang sampai ke depannya. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen invest, Bitcoin salah satu yang bakalan sangat-sangat menarik karena dari segi ekosistem mereka meluas, adopsi banyak negara, para miner makin banyak, investor makin banyak, regulasi semakin ya menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman di mana tidak banyak negara lagi yang against terhadap kripto. Jadi sangat-sangat mendukung perkembangan dari Bitcoin sebagai salah satu aset kelas yang bisa menjadi store of value, seperti itu. Chinese leading firm Cango, apa Cango, gimana sih bacanya? Ya itulah pokoknya. Become a Bitcoin mining powerhouse. Jadi ini berita terbaru juga terkait dengan perusahaan bernama Cango dari Cina ya, yang merupakan perusahaan otomotif transaction itu mulai berinvestasi atau mulai merambah industri bisnisnya itu ke Bitcoin mining sejak bulan November dan dikabarkan terus melakukan akuisisi terkait dengan beberapa produk dari Bitmain. Ya, Bitmain ini penyedia alat-alat miner. Itu dia udah investkan sekitar 400
juta US dollar ya untuk mengakuisisi mining power yang lebih besar sehingga bisa menambang Bitcoin lebih besar lagi. Gitu. Ini dari perusahaan yang ada di Shanghai, Cina. Kemudian kemarin ada outflow yang lumayan besar dari beberapa produk Bitcoin Spot ETF dan juga Ethereum Spot ETF. Di mana BlackRock kemarin, ya ini jarang banget sih, BlackRock ada arus keluar yang lumayan signifikan. Kemudian dari Grayscale masih dalam arus keluar ya. Terus ada Fidelity, ARK Invest, dan Bitwise masih dalam posisi akumulasi. Jadi bisa dibilang ETF spot Ethereum udah mulai di taking profit oleh para investor retail. Begitu juga dengan Ethereum. Ya, kemarin mendapatkan outflow yang lumayan signifikan. Tapi syukurnya pergerakan Bitcoin justru malah mengalami kenaikan. Meskipun kenaikannya itu cuma 1, sekian% untuk Bitcoin. Kemudian dari berita yang lain ada Binance Lab dikabarkan akan mengubah strateginya di tahun 2025 karena Changpeng Zhao akan kembali lanjut dalam proyek yang ada di Binance Lab. Changpeng Zhao itu tidak akan terlibat lagi dalam operasional di Binance sebagai exchange. Tapi Binance Lab sebagai salah satu laboratorium tempat mereka create project-project baru, Changpeng Zhao akan tetap terlibat di sana. Dikabarkan akan melakukan rebranding. Mereka sedang prepare untuk rebranding Binance Lab di tahun 2025. Rebranding itu termasuk penggantian nama dan juga penggantian fokus dari project ini ke depannya. Jadi Binance Lab sebagai venture capital dan juga sebagai inkubator project-project kripto, mereka akan berfokus pada crypto AI dan juga biotech di tahun 2025 ini. Ini akan menjadi pusat tempat orang-orang bisa belajar, develop, dan juga melakukan pendanaan untuk proyek-proyek yang berbau AI dan juga biotech. Mereka akan spesiali di bidang itu. Dan Binance Lab mungkin akan berganti nama. Kita belum tahu namanya apa ke depannya. Tapi ini akan segera di-launching di tahun 2025 untuk rebranding tersebut. Lalu dari berita yang lain ada Barkin. Ini adalah salah satu anggota dari FOMC meeting dan juga anggota dari The Fed, di mana Barkin itu meyakini bahwa The Fed masih akan berfokus pada target mereka 2% inflasi, yang mana ini akan akan membawa perekonomian Amerika Serikat cenderung lebih baik. Ini direspon positif ya oleh pasar kemarin, di mana kalau kita lihat S&P 500 menguat ya karena The Fed masih cukup oke ya terhadap inflasi dan nampaknya pengetatan inflasi kemungkinan akan dilakukan, artinya pengetatan tentang suku bunga akan dilakukan, tapi itu akan tetap mempertimbangkan perekonomian supaya masih tetap bisa growth gitu. Jadi Barkin sendiri meyakini bahwa perekonomian akan cenderung rise ya, uprise, naik gitu dibandingkan dengan turun. Jadi ya ini bisa dibilang sentimen yang positif. Kemudian investor gold, kabarnya dari Bloomberg itu terus mengalami penurunan sejak 4 tahun terakhir. Artinya ya gold ETF ya. Jadi investor-investor gold ETF sekarang udah mulai kayak, wah ini kita nggak menarik lagi nih invest di gold ya. Gold ETF seperti itu, dan melihat dari pergerakan dari harga gold itu sebenarnya in the long run ini bagus ya, masih dalam tren bullish. Tapi mungkin investor-investornya melihat daripada kita simpan di ETF, mending kita beli goldnya langsung atau sekalian aja invest di Bitcoin Spot ETF. Mungkin seperti itu. Kemudian dari berita yang lain ada Tether yang kabarnya sudah kehilangan market cap-nya ya, yang terbesar setelah keruntuhan dari FTX dan juga Maika. Maika ini kemarin sudah menyatakan delisting untuk USDT ya dari Tether. USDT di delisting, market cap-nya turun di tahun 2024 akhir kemarin, dan ini bukan berarti USDT bangkrut ya. USDT itu cuma di delisting di Uni Eropa. Dan di Uni Eropa sekarang boleh beli kripto pakai euro, teman-teman. Mereka nggak harus pakai stablecoin. Ya mirip lah kalau teman-teman mungkin pakai toko kripto atau Indodax. Pasti pairnya adalah Bitcoin EDR, ya kan? Bitcoin EDR, Ethereum EDR, ya mirip seperti itu. Jadi mereka nggak pakai stablecoin dan it's okay.
gitu. Ya itu sih teman-teman, jadi intinya Tether market cap-nya turun karena, banyak yang udah tidak pakai USDT lagi, apalagi ada gempuran banyak stablecoin baru kayak USDC, kayak USDE dari Ethena, lalu ada ya, apa namanya, PayPal ya kan. PayPal bikin bikin PayPal USD, lalu ada Ripple bikin, RL USD dan kawan-kawannya itu. Jadi ada banyak stablecoin yang baru, yang mana market cap-nya itu pindah ke stablecoin-stablecoin yang lain. Ethena juga baru aja meluncurkan roadmap terbaru mereka. Jadi katanya di tahun 2024 kemarin, overall Ethena punya performance yang bagus. Peningkatan jumlah dari USDE meningkat pesat ya pertumbuhannya dibandingkan dengan stablecoin yang lain. Jadi Ethena memperoleh cuan sampai 1,2 billion dari project USDE yang mereka bangun. Kemudian, Ethena juga menjadi sebuah protokol yang bisa mencapai 100 juta US dollar revenue hanya dalam waktu 251 hari. Ini masih kalah dengan Pump.Fund. Tapi overall secara tren sebenarnya Ethena ini yang terdepan, yang tercepat achieve sampai 100 juta US dollar. Kemudian USDE faster growth ya, di mana menjadi salah satu stablecoin dengan peningkatan jumlah adopsi yang tercepat dibandingkan dengan blockchain yang lain. Mengenai fokusnya di tahun 2025, khususnya di kuartal pertama, Ethena akan berfokus pada asset manager, kemudian private credit fund, dia akan mencari investasi ya dari private credit fund. Kemudian untuk exchange trade, mereka tampaknya akan siap-siap untuk peluncuran USDE. Lebih besar adopsinya ke banyak exchange. Kemudian juga ada beberapa private investment yang akan mereka lakukan. Itu. Jadi mereka akan berfokus di kedalaman Ethena. Buat teman-teman yang pantau project Ethena tentu saja akan melihat ini sebagai temen yang bagus. Oke, mari kita tengok gimana kondisi dari market Bitcoin. Kita akan dapat closing weekly time frame ya beberapa waktu ke depan, dan overall pergerakan Bitcoin mulai positif. Bitcoin mengalami sedikit kenaikan ya kan, dari sebelumnya menyentuh area level 92.000 something bahkan ke 91.000 ya di minggu ini, di kisaran hari Senin kemarin lah gitu. Ternyata di weekend kita bisa capai 98.000, dan kalau Bitcoin bisa closing di atas 100.000, ini akan menjadi sebuah sentimen yang bagus. Bitcoin dominance tumben banget, dia cukup bisa diajak kompromi lah untuk altcoin yang memang membutuhkan sentimen kenaikan ya kan. Beberapa altcoin kemarin terutama yang lawas-lawas, Doge, Cardano, kemudian juga Litecoin, ada juga apa nih ya, beberapa koin-koin lawas lah. Koin-koin dengan tema Amerika, Algorand ya kan, XRP itu mengalami kenaikan yang lumayan bagus, dan ini menurut saya bisa menjadi salah satu tren yang akan berlanjut sampai mungkin menjelang closing weekly time frame ke depan. Itu. Semoga Bitcoin bisa achieve target di 100.000 ya secara jangka pendek. Kalau kita melihat di time frame daily, sebenarnya pergerakan Bitcoin ini belum terlalu naik. Dia ada resistance kuat di kisaran area 99.200 sampai dengan 100.000. Jadi, andai kata Bitcoin mampu menembus level tersebut, ada potensial pola yang akan terbentuk pada Bitcoin. Saya sih melihat pergerakan Bitcoin ini ada kecenderungan rising ya. Dia akan membuat pola Adam and Eve. Adam and Eve pattern ini adalah sebuah pola yang merupakan indikasi bullish. Dia kecenderungan membentuk mirip double bottom ya, tapi terdiri dari pola segitiga dan juga setengah lingkaran. Kalau kita sesuaikan dengan pergerakan Bitcoin yang kemarin di-develop lumayan bagus, menurut saya ini cukup relate dan akan berpotensi menjadi salah satu apa namanya, potensial untuk kenaikan lebih lanjut pada Bitcoin. Ini adalah segitiga pertama, kemudian setengah lingkaran yang terbentuk di sini. Kita tinggal nunggu breakout ya, nunggu breakout ke level 100.000. Kalau dia bisa tembus area tersebut, maka bukan tidak mungkin pergerakan Bitcoin bisa
mengalami tren kenaikan. Untuk targetnya sih kita bisa ambil dari sini, pindahkan ke sini, maka targetnya adalah balik ke all time high di kisaran level 108 ribuan something untuk target terdekat pada Bitcoin secara jangka pendek. Seperti itu. Mmm, Gimana kalau Bitcoin koreksi? Ya kalau koreksi mungkin akan ada koreksi-koreksi lemah aja, potensial bisa ke 97.000 sampai 96.000. Untuk area strong support pada Bitcoin ada di kisaran 92.000. Secara volume sebenarnya Bitcoin ini nggak terlalu gede, teman-teman. Tapi dari smart money udah mulai muncul lagi. Artinya adalah para institusi besar, para investor besar sudah mulai melakukan trade pada Bitcoin di saat retail belum terlalu tertarik trading Bitcoin secara jangka pendek. Karena kita melihat volume perdagangan Bitcoin sangat-sangat lemah ya. Jadi whales diam-diam melakukan aktivitas trading mereka. Itu dari Bitcoin. Dari altcoin ya mayoritas altcoin aku perhatikan lumayan bagus. Salah satunya adalah Ethereum. Ethereum baru saja kemarin breakout dengan posisi yang sangat bullish ya dari pattern ascending triangle. Jadi sebelumnya dia bergerak di ascending triangle, breakout dari area 3.500-an, and then sekarang ada di kisaran level 3.600. Ada potensial Ethereum ngetes kembali retest area support before dia kembali melanjutkan tren kenaikan atau mungkin akan lanjut dalam tren bullishnya. Secara target nggak muluk-muluk aja, Ethereum berpotensi naik sampai kisaran 3.800-an something. Jadi level tersebut akan menjadi level target terdekat pada Ethereum ke depannya. Semoga kalau tren dari Bitcoin dominance bisa terus turun seperti sekarang ini, kita bukan tidak mungkin melihat banyak altcoin akan mengalami tren kenaikan yang lebih tinggi dari level sekarang. Gitu. Jadi ini adalah momentum yang kita tunggu. Manfaatkan fase bullish ini untuk teman-teman profit taking khususnya bagi yang udah cuan. Gitu. Jadi harus dimanfaatkan. Nggak harus taking profit hari ini. Mungkin bisa bulan ini atau mungkin bulan depan, tapi pada intinya saya cuma ingat taking profit. Karena kalau teman-teman nyangkut di fase bull run 2025 ini, teman-teman harus nunggu sampai 2029. Jauh banget gitu. Oke, sekian aja pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram bagi teman-teman yang mungkin mau join. Silakan join ya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Aku sendiri akan approve teman-teman yang punya foto profil meyakinkan, punya nama Indonesia, dan juga profil picture-nya nggak aneh-aneh gitu. Jadi kalau teman-teman bikin akun Telegram, please ya tulis nama yang apa ya, yang Indonesia banget gitu loh. Tuh, jadi karena ada banyak orang yang scam, yang spam di grup, yang saya kick satu persatu. Daripada kayak gitu, mending saya filter orang-orang yang masuk. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih.